Allah siapa Allah. Al-masalah kepada perumpamaan, al-masalah kepada perumpamaan. Perumpamaan bidzubadi dengan lalat, bidzubadi dengan lalat, fi qawlihi dalam firman Allah, wa iyaslubhum dzubadu syai'an, wa iyaslub, dan apabila mengambil atau menghilangkan hum kepada para Tuhan, hum kepada alihah, hum kepada alihah atau Tuhan-Tuhan. Al-Zubabu apa lalat, syai'an kepada sesuatu. Wal ankabut, dan membuat perumpamaan dengan ankabut, laba-laba. Fi qawlihi, dalam firman Allah, kama salil ankabut, seperti perumpamaannya laba-laba. Rupanya ucapan orang Yahudi, ma aradallahu bidhikri hadhihi al-asya'i al-khasisati. Ma dapat apa? Arada itu berkehendak siapa Allah, Allah siapa Allah. Bidhikri hadhihi al-asya'i, dengan menyebut inilah beberapa perkara al-khasisati yang hina-hina. Jadi orang Yahudi ketika Allah membuat perumpamaan di dalam Al-Quran, membuat perumpamaan dengan pakai perumpamaan apa? Lalat dan laba-laba. Mereka berkata, apa sih tandanya Allah itu kok membuat perumpamaan dengan hewan-hewan yang tidak ada harganya. Laba-laba tidak ada harganya, lalat tidak ada harganya menurut orang Yahudi. Padahal kalau kita pikir ya banyak harganya, banyak harganya. Sekalipun dari jual lagi itu kan berharga. Sampai yang buat sayapnya nggak bisa. Mereka buat sayapnya tidak bisa. Buat benangnya laba-laba, buat benang seperti benangnya laba-laba ya nggak bisa. Semuanya itu berharga. Tapi bagi orang mukmin, bagi orang Yahudi, ini dibuat olok-olok, itu lihat Muhammad. Ayat yang dibacakan hanya urusan lalat, urusan kamus, tidak berkualitas, tidak bermutu. Kenapa mereka kok tahu-tahu bicara seperti ini? Karena mereka sudah tidak mampu menandingi Al-Quran dari segi sastra. Di depan kan sudah dijelaskan faktu bisu. Mereka dalam akhirnya cari jalan lain, cari cara lain untuk mengurangi kualitas Al-Quran, untuk mengurangi kemujizatan Al-Quran. Apa itu yang mereka cari? Mereka cari perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran yang menurut mereka tidak bermutu. Lalat, laba-laba, tidak bermutu buat mereka. Apa yang turun ayat Inna Allah ini turun ayat Inna Allah, sesungguhnya Allah. Itulah yastahi, tidak malu siapa Allah. La yastahi, tidak malu siapa Allah. Ayat riba kepada membuat siapa Allah. Ayat riba kepada membuat siapa Allah. Ayat ja'ala artinya membuat siapa Allah. Masalah kepada perumpamaan. Lafaz masalah maf'ulun awwalun, itu maf'ul yang pertama. Ma kepada manapun perumpamaan. Ma kepada apapun atau manapun perumpamaan. Lafaz nakiratun, itu nakirah mausufatun yang disifati. Bima dengan perkara ba'daha yang sesudahnya ma. Maf'ul tsani itu menjadi maf'ul yang kedua. Ayya masalin artinya manapun perumpamaan. Ayya masalin
artinya manapun perumpamaan. Karena ada masalah. Auza atau ma tambahan. Jadi ma itu bisa nakirah maksufah atau ma-nya tambahan. Litakidil khissati untuk menguatkan hina. Jadi kalau memaknai dia, ayat riba kepada membuat perumpamaan siapa Allah, mata kepada perumpamaan ya perumpamaan yang hina. Fama maka adapun kalimat ba'daha yang sesudahnya amma. Fama maka adapun kalimat ba'da yang sesudah amma al-maf'ul tsani itu menjadi maf'ul yang kedua. Ba'udatan yaitu berupa nyamuk. Yang maksud itu dimaknai nyamuk. Padahal kalau menurut mufassir yang lain itu bukan nyamuk. Hewan yang masih lebih kecil lagi dari nyamuk. Tapi umumnya dimaknai nyamuk ya. Ya ini saya itu kalau maknanya nyamuk. Tapi kalau di kamus itu ya ada yang maknai nyamuk, ada yang hewan yang lebih kecil daripada nyamuk. Kalau menurut Profesor Dr. Quraisy itu apa ya? Lalat kutu yang berupa lalat gitu. Merang. Pokoknya lebih kecil dari nyamuk itu ba'udah. Lafaz ba'udah itu mufradul ba'ud itu mufradnya lafaz ba'ud. Wa huwa adapun ba'ud syirarul laqi itu kecilnya. Syirarul laqi itu kecilnya nyamuk. Sama maka perkara fawqaha yang di atasnya ba'udah. Fawqaha yang di atasnya ba'udah. Ai akbar artinya yang lebih besar dari ba'udah. La yatruku tidak meninggalkan siapa Allah. Bayanahu kepada menjelaskan emak. Bayanahu kepada menjelaskan mazal atau emak. Lima karena perkara yang itu tetap dalam mazal minal hikam dari beberapa hikmah. Yang punya sifat malu itu siapa? Manusia. Kalau Allah dikasih kata-kata yastahi itu jangan diartikan malu. Karena kalau Allah diartikan malu ini berarti Allah sadar dengan pokoknya sampai kalau ada kata-kata di dalam Al-Quran yang itu menjadi sifatnya makhluk kok ditempelkan kepada Allah sampai harus langsung mikir ini mustahil kalau ini sifat ini ditempatkan kepada Allah. Jadi umpamanya saya memaknai sesungguhnya Allah malu itu berarti bukan makna yang sebenarnya atau kalau dari istilahnya itu bahasa majas. Itu bahasa majas, bukan bahasa sebenarnya. Kalau Allah menurut Muslim itu berbeda. Kalau orang malu itu ketemu ada seseorang berbuat sesuatu yang memalukan itu gimana kalau itu berubah wajahnya. Akhirnya wajahnya menjadi merah, pucat, pasi, produksi. Pokoknya mencuri ketemu malu kan ya. Kalau ketangkap Pak Polisi gimana ya? Atau ketangkap warga itu mukanya pucat, pasi, gitu. Mukanya kelihatan kalau dia malu. Cok untuk kita hitam. Itu mesti yang kayak sampai mau suruh ngaji setelah SMP di Ustaz dia ngaji. Itu kan malu itu kelihatan dari wajahnya. Orang malu itu wajahnya dari marah juga dari tanda ini kalau diterapkan kepada Allah maka seolah-olah Allah itu punya wajah. Ini kan bahaya. Makanya dasar tauhid itu kalau di dalam Al-Quran yang gampang laisa kamitslihi syai'un. Allah itu pokoknya tidak sama dengan sesuatu. Itu aja ya. Jadi kalau ada kata-kata malu dalam Al-Quran jangan sampai
Pikirkan Allah itu malu kayak sampean saya. Yang dimaksud malu, kalau ada sifat ini sebenarnya kepunyaannya manusia yang banyak. Tapi kalau ditembakkan kepada Allah, itu yang dimaksud adalah akhir dari sifat itu. Paham ya? Gini, contohnya gini. Sampai kalau berbuat jelek apa? Malu. Akhir dari malu itu apa? Akhir dari malu adalah meninggal. Berarti di sini yang dimaksud Allah apa? Yang dimaksud dalam ayat ini Allah itu tidak akan meninggalkan. Tidak akan meninggalkan. Makanya kalau dalam tafsir yang lain, innallaha yamsuku, Allah tidak akan meninggalkan. Untuk membuat perumpamaan seperti perumpamaan lautan ini. Allah marah, jangan bayangkan bukannya Allah nyerah badan dengan begitu. Yang dimaksud Allah, kalau sekian marah, paling pukul itu apa? Mukul atau banting piring sendiri atau bela gelas sendiri. Ini yang terakhir ini berarti apa? Kalau Allah marah itu yang terakhir berarti menyiksa. Nah, ini yang maksud lagi. Jadi innallaha la yastahi, itu yang dimaksud adalah Allah tidak akan meninggalkan untuk membuat perumpamaan, sekalipun itu perumpamaan berupa nyamuk. Kenapa tidak malu? Yang tidak mungkin ada yang bisa buat apa ini, buat nyamuk. Gini lah kan, saya kadang mikir, biar anak bayi lobang apa nih gampang? Lah aku lagi lobang, gampang deh, gampang. Sekali mikir langsung itu gampang cuma seperti itu. Tapi kalau saya pikir bagaimana berusaha membuat lubangnya jauh, lu masih lubang kecil. Jadi kecil itu tidak mesti gampang, kadang malah lebih rumit. Buat layangan yang besar itu gampang. Coba buat layangan yang super mini. Buat sepeda motor ukuran sedang gampang itu. Coba buat sepeda motor ukuran super ini, itu mana sulit. Nah ini Allah itu tidak mau buat perumpamaan berupa yang sekalipun bagi Allah yang besar dari yang kecil itu sama apanya? Sama gampangnya. Itu kan yang sulit kan menurut saya. Tapi kalau menurut saya memang sulit buat nyamuk itu ya. Bayangkan nyamuk sedikit itu bunyinya sampai ke dalam sana. Sampai kalau tidur itu, lagi kok ngerti di bawah kulit sampai itu ada darahnya. Ayo, ini apa ya? Kenapa di kaca? Sendiri apa? Mikroskopi. Kok ngerti loh di bawah kulit sampai itu ada darah. Saya kena mikir ya Allah. Kok tahu ya kalau di bawah saya ini ada darahnya? Dari mana dia? Ngertinya? Apa konsultasi dengan Pak Dokter? Dan gara-gara nyamuk ini banyak orang yang menjadi kaya. 1, perusahaannya. 2, pekerjaannya. 3, bahannya. Bahannya itu kan mesti dari alam. Gara-garanya nyamuk. Mereka kan tidak pikir ke sana. Mereka sudah tahu apa? Sudah tahu benci kepada Nabi Muhammad. Sudah tahu benci kepada Al-Quran. Sehingga bagaimanapun mereka akan berusaha untuk menjatuhkan Al-Quran. Dari segi sastra dakwah sekarang dicari kelemahan dari segi isi. Apa isinya? Dicari celahnya. Oh ini di Quran ada kata-kata lalat, ada kata-katanya. Yang ini ada yang mereka kejar. Ini kelemahannya Al-Quran. Untuk menjawab ini, innallaha la yastahi. Sebab saya tidak tinggi sekali yang kecil kayak gitu. Manusia sama hebat lagi. Manusia itu sehebat-hebatnya. Buat apa kan? Tidak ada yang sendirian. Tidak ada yang sendirian. Akibatnya apa Pak? Bisa. Saya luar biasa. Pesawat terbang. Tak ada ini berang tinggi. Kemudian pakai bangunan. Mikrofon. Tidak ada. Sampai pernah ngerti kapan ada orang yang bantu Allah membuat nyamuk. Kalau saya mulai saya kelengangan, mulai saya kebaya mungkin, mulai saya kebaya sedikit oleh kan mampu. Karena kecil itu kan menurut penglihatan sembilan, karena tidak jangan. Padahal kalau jangan itu sangat luar biasa.
Maka dia, tolong ya Allah, tolong tabungan apa? Kita tahu tolong dia. Dan dulu itu yang membunuh Raja Namrud, ini agak mudah ini. Di kitab itu dijelaskan, yang membunuh raja yang sempat ngajak diskusi dengan Nabi Ibrahim, alam tara ilal ladzi hadda Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Itu namanya Raja Namrud. Raja Namrud ini kaya luar biasa, kejam kan, kejam. Dia kalahnya bukan dengan dipanah, bukan dengan ditembak, dia kalah dengan nyamuk. Kesulitan apa hidupnya dia tidak bisa melakukan. Dengan mati, berdelik masuk ke dalam elok. Wong di luar aja sudah pusing saja. Ini kamu terus sampai masuk ke dalam otak menjadi dia mati. Cuma ya, nyamuk, gelar memakai raja. Yang tidak malu apa ini membohong lalas tadi. Sudah. Makanya di sini tafsirnya ailan yang suruh banyak. Nah, lima fi minal hidayah. Fa'amal ladina. Maka ada orang-orang banyak aman yang beriman siapa ladina. Fa'ya'lamu maka mengerti siapa ladina aman annahu sesungguhnya matal ayil mazala artinya perumpamaan itu al-haq perkara yang benar, as-sabit yang tetap, al-waqi'u yang terjadi, mauqi'ahu kepada tempatnya hak, terjadi di Rabbih dari Tuhannya alladzina. Jadi kalau orang mukmin itu ciri-cirinya orang mukmin itu tidak banyak tanya. Pokoknya sekali itu ditanya apa sudah terus ini gunanya apa, ini apa. Dia akan urus yang penting ini kalau dari Allah mesti ada hikmahnya, mesti ada gunanya. Sekalipun tidak ngerti gunanya, itu akan dilaksanakan. Ini ciri-ciri mukmin sejati. Ciri-ciri santri sejati kalau disuruh kiainya tidak ada mikir, pokoknya aja. Tak tahu kita mungkin macam dengan tak urus. Pokoknya kalau kiai kita percaya. Mukmin yang baru juga seperti itu. Ya. Dia tidak terlalu banyak. Coba dia mulai sampai sudah juga itu setiap tahun itu dah. Sampai dengan saya mulai dulu disuruh untuk apa sudah mikir apa gunanya untuk secara kesehatan. Dan mikir pokoknya bang, yang untuk sekalipun akhir-akhir itu ternyata wudhu itu banyak gunanya untuk kesehatan. Umur bisa menghilangkan bakteri. Tapi saya tidak urus itu. Yang penting perintahnya Allah dari fa'amal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Ketika orang-orang Yahudi menghina Allah, menghina Nabi Muhammad dengan perumpamaan yang berupa apa itu? Berupa lalat, berupa laba-laba, orang tidak mengusi. Ini buatannya Allah, mesti luar biasa. Sehingga ini untuk beritanya Allah sekalipun diberi tidak teliti mengerti faedahnya atau tidak, faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Kalau saya ngomong umpamanya untuk fungsinya untuk kesehatan. Padahal banyak hal lain yang sekalipun tanpa wudhu itu bisa mendukung kesehatan. Buktinya apa? Orang kafir itu sekalipun tanpa wudhu sehat. Seribu minamur puluh waktu sakit gigi. Apa sebenarnya kalau sakit gigi dia mau berhenti berwudhu? Kan tidak begitu. Faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Ini kan mereka tidak hanya ini itu. Ya, kalau akan santri kata penelitian, sebab mereka sudah ngerti, sudah imannya lebih dulu daripada ilmunya. Sahabat itu imannya dulu, baru yang lain musuh. Ya sahabat kalau disuruh Rasulullah dan mikir bahkan lebih dari yang disuruh sahabat itu, lebih dari yang disuruh bahkan ya. Contohnya begini, ada sahabat kalau tak keliru Abdullah bin Mas'ud. Suatu saat Rasulullah apa itu? Canduk. Apa canduk? Canduk ya, canduk. Setelah canduk darahnya yang diambil. Sungguh apa? Bekam. Saya dulu sering bekam ya. Bekam itu kan darahnya diambil. Setelah diambil Rasulullah seringnya bekam. Suruh buang kepada kalau lagi Abdullah bin Mas'ud. Suruh buang
Sudah dibawa dengan Abdullah bin Mas'ud, dibawa ke jauh gitu. Sebentar lagi sudah kembali. Tanyakan oleh Rasulullah, sudah sampai dua. Engkau Nabi, engkau. Rasulullah curiga, betulan di dua. Iya, saya kebetulan. Kalau sebentar, sudah pokoknya dibuang kayak kelihatan orang Rasulullah. Dibuang ke mana? Dibuang ke dalam perut. Diminum darah itu ya. Nah ini sahabat yang kayak gini, disuruh lebih dari apa yang diperintahkan. Diminum itu apa? Darah. Akhirnya Rasulullah sampai bersabda, siapa yang darahnya kumpul dengan darah saya, maka haram neraka untuk menyentuh kulitnya orang itu. Ini kan kalau diteliti secara kesehatan, yang mana ada darah? Itu penyakit ini lagi. Tidak melalui proses medis. Ini lagi yang boleh dilihat. Alhamdulillah sambian saya ini secara otomatis ya diberikan oleh Allah iman yang lebih dulu. Sehingga sampai ketika disuruh wudhu, saya tidak banyak tanya. Apa gunanya buka basuh muka? Apa gunanya basuh tangan? Apa gunanya basuh kaki? Kan dari itu saja. Saya pernah tanya Pak ke Ustaz, ke Kiai, sujud apa gunanya Kiai? Tidak ada. Rukuk apa gunanya Kiai? Mentah orang bahasa bagaimana? Jika saya baca, fa'ammal ladina amanu faya'lamuna annahu haqqun min rabbihim. Kebalikannya, fa'ammal ladina kafaru. Ini kalau orang kafir yang banyak ngomong. Orang kafir itu banyak ini, itu kafratul il wal. Fa'ammal ladina ada orang banyak kafaru yang kufur siapa ladina. Fayaquluna maka akan berkata siapa ladina kafaru. Mada kepada apa sesuatu arada berkehendak Allah siapa Allah siapa Allah di hadzal ini masalan apa yang umpamanya lafaz masalan tamyizun itu menjadi tamyizun itu menjadi tamyiz ay di hadzal masali artinya dengan inilah perumpamaan. Wa ada guna istibham bukan diri ya, tadi dua banyak irobnya nanti tahu lah. Wa ada guna istibham itu istibham ingkari itu pertanyaan mengingkari. Mubtada'un itu menjadi mubtada. Ma ada pun apa ya? Ma ada pun apa? Wa ada pun bimakna alladhi itu memakai makna lafaz alladhi. Bisilatihi dengan silah yadda khobaruhu itu menjadi khobarnya, khobaruhu itu menjadi khobarnya mubtada. Jadi kalau maknanya seperti tadi kurang tepat. Ma ada apa za itu sesuatu. Ma ada apa za itu sesuatu. Tapi urusan i'rab itu banyak ya. Kalau urusan awal ini banyak. Harus saya terangkan. Ayyu faidati. Artinya ada apa sesuatu faedah fihi dalam masal ya kalau orang kafir itu masih banyak tanya ini itu harus seperti apa ini gunanya apa ini ya kalau orang muslim apa boleh orang muslim meneliti gunanya ya boleh saja itu kalau sampai teliti ketemu namanya gini ya kemudian selama ini kan pokok untuk setelah saya teliti membasuhkan gunanya ini, membasuhkan gunanya, ketemu betul dengan sampean. Apanya? Faedahnya. Itu namanya naik pangkat dari ilmu yakin kepada ainul yakin. Dari ilmu yakin kepada ainul yakin. Dan ini ya tambah pahalanya kalau seperti itu. Kalau seperti itu kan tambah. Dan saya yakin kiai-kiai yang kos saya kiai Khawarij Bangkalan, kayak Kiai Hasan Bindu di Sekolah, itu saya yakin ngerti semua gunanya. Saya yakin ngerti semua. Ini fungsinya apa, ini fungsinya apa. Secara detail saya yakin ngerti. Karena ada mungkin sama antara wudhunya saya dengan wudhunya Kiai Khawarij Bangkalan dengan wudhunya Kiai Hasan Bindu dengan wudhunya Kiai Johari dengan wudhunya Bah tidak mungkin sama.
beda kualitas sama-sama wujud. Amin. Saya yakin beliau seperti itu lah. Cuma tidak diterangkan kadang kepada santri. Kenapa? Terlalu banyak ilmu yang mau dikasihkan uang yang pokok-pokok aja kadang tak kabur dia. Jadi begitu itu ketemu. Apa boleh cara gitu kan tidak? Mungkin kan. Saya yakin beliau-beliau ngerti semua. Hikmah tasyrif beliau-beliau ngerti. Gunanya syariatnya Allah mulai dari sholat yang detail-detail itu mesti paham. Lain kalau dengan saya baca aja kadang tak paham, sekali paham besok lupa lagi. Sekali paham besok lupa. Kalau berfirman siapa Allah Taala di dalam menjawab orang-orang kafir. Yudillu membuat sesat siapa Allah. Yudillu membuat sesat siapa Allah. Bihi dengan mazal. Bihi dengan mazal. Ayyihal dalam mazali abunya dengan dinah perumpamaan. Kasih orang kepada orang banyak. Kasih orang kepada orang banyak anil haqqi dari benar. Likufrihim karena kufurnya alladzina. Likufrihim karena kufurnya kafir. Bihinan haqq. Wa yahdi dan memberi petunjuk syariat Allah. Bihi dengan hak. Kasiran kepada orang banyak. Minal mu'minina dari orang-orang mukmin. Litasbirihim karena membenarkannya orang-orang mukmin bihi dengan masa. Jadi ini termasuk lagi ciri-ciri orang mukmin, ciri-ciri sampian saya menjadi orang baik. Ciri-ciri sampian saya ini akan menjadi orang baik. Apa ciri-cirinya? Kalau sampian saya ini punya ciri-ciri akan menjadi orang baik, itu biasanya setiap melihat sesuatu apapun ciptaan Allah, lihat orang lain, ini akan membuat hidayah sampian saya bertambah, melihat kelapa. Itu langsung mikir ya Allah, belum Gusti Allah ya, memasukkan air ke dalam batok kelapa. Itu mesti gitu terus ya. Ini ciri-cirinya orang mau jadi baik seperti itu. Dia tidak akan diam hanya melihat kelapa enak diminum segar itu ya. Seperti itu. Ini namanya sampai kalau sudah mau seperti itu tanda-tandanya sampean semakin hari akan diberi tambah barokah. Kelihatannya sama-sama jalan, sama-sama minum air kelapa, sama-sama minum air putih, sama-sama pakai baju, sama-sama makan nasi. Tapi kalau yang mikir, yang mungkin betulan itu mesti mikir. Makanya sampai ada hadis tafakkur, tafakkur sa'atin khairun min ibadati sittina sa'at. Orang mikir sebentar itu lebih bagus dari ibadah 60 tahun atau berapa itu ya, agak lupa saya. Makanya saya ketika dia mikir, ketika ada apa mikir, wajah bihi ini kalau di dalam Al-Quran yang dimaksudnya memang perumpamaan. Tapi ini boleh, sebenarnya yang dimasukkan ciptanya Allah apa saja itu boleh. Makanya kalau orang-orang sudah mikir, itu nanti akan nyampe kepada Rabbana ma khalaqta hadza batila ya Allah. Dengan itu kita akhiri kesobun sehingga belum seperti apa. Semuanya ada gunanya. Kalau belum ketemu gunanya, bukan itu tidak ada gunanya. Karena sampai saya akalnya belum nyampe. Coba sampai tidak lihat kelapa ini. Saya ingin mikir ya Allah, gimana ini air bisa masuk ke dalam batoknya kelapa ini? Kan ada lubangnya itu. Kemudian paling menarik. Sampai pernah lihat kelapa itu ada lubangnya. Kelapa itu batoknya dari mana air masuk? Kamu dikurangkan betulan. Kan sini kayak dulu banget. Masih banyak lagi yang perlu sampean pikir saya itu. Mikir agak buruk, kadang makin dunia. Ada oleh yang berpikirnya dia. Kalau mikir oleh itu makanya sudah pakai otak kurus ya. Apa gunanya dengan mikir ya? Dan kadang kita ini punya dikasih otak oleh Allah kurang maksimal.
berzina. Digunakan. Coba kalau gini, wayahdi bihi katsira. Akhirnya kalau sudah mikir mesti tasbih, membenarkan akan kekuasaan Allah. Wa ma yudhillu dan tidak akan membuat sesat siapa Allah. Bihi dengan nazar ilal fasiqina kecuali kepada orang-orang fasik. Orang-orang yang disesatkan oleh Allah dengan perumpamaan berarti itu adalah orang yang fasik. Siapa orang fasik? Al-kharijina, yaitu orang-orang yang keluar an-ta'atihi dari taat Allah, an-ta'atihi dari taat Allah. Alladzina, yaitu orang-orang banyak ini ciri-cirinya orang fasik. Udah bilang tentang orangnya. Dan lain-lain bukan golongannya ini. Alladzina, yaitu orang-orang banyak ciri-cirinya orang fasik ini. Lafaz alladzina nakul itu menjadi sifat. Yang kuduna yang merusak. Siapa alladzina? Nakul itu merusak, menguraikan barang yang sudah kuat diuraikan lagi. Barang yang sudah bagus dihancurkan. Alladzina itu orang banyak yang kuduna yang merusak. Siapa alladzina? Ahdallahi kepada perjanjiannya Allah. Ahdallahi kepada perjanjiannya Allah. Aima artinya perkara. Ahida yang bersumpah siapa Allah. Hum kepada ma ilaihim kepada alladzina. Ilaihim kepada alladzina. Fil kutubi di dalam beberapa kitab. Dengan iman fil kutubi di dalam beberapa kitab. Dengan iman nyatanya iman di Muhammad dengan Nabi Muhammad. Nimba ini sabihi sesudah dikuatkannya janji. Nimba ini sabihi sesudah dikuatkannya janji. Al-ay tauqibihi artinya dikuatkannya misal alaihim atas alladzina. Ini yang pertama, ciri-ciri orang fasik itu melanggar janji terhadap Allah. Sebenarnya sampai begini ya, secara fitrah manusia itu bagus semua. Dan dia mesti ngerti bahwa saya ini punya Tuhan. Gak usah banyak mikir, gak usah dulu berpikir, gak usah sulit-sulit. Mesti nanti akhirnya akan timbul pikiran saya ini punya Tuhan. Gimana sebenarnya mau ngaku punya Tuhan? Yang membuat hidupnya sampai harus bukan bapak ibunya. Yang membuat sampai otaknya bisa berjalan bukan bapak ibu. Yang membuat sampai bisa seperti ini bukan bapak ibu. Ya bukan saya sendiri. Kalau nggak dapat jasa nanti tidur. Tidur senyak-nyaknya. Mentolong beri sate kayak itu. Ya saya udah semua saya beri sate. Ketika sampai tidur apa sampai diam? Ya yang kemudian cuma mata saja. Yang di dalam ini, yang di dalam tubuh masih berjalan. Siapa yang menjalankan ini? Yuk, siapa? Ya kalau bukan Allah siapa? Masa nggak mau ngaku ada Allah? Lah ini namanya sampai itu sudah ngerti, sudah punya perjanjian bahwa sampai punya Tuhan namanya Allah. Kemudian nimbah ini janji itu bukan hanya sekedar janji, masih dikuatkan lagi. Apa penguatannya? Allah mengutus Rasul yang diberitahu ini yang janjinya kepada Allah, yang harus dilaksanakan ini, yang harus ditinggalkan ini. Nimbah ini sudah dikuatkan ada Rasul. Sekarang tidak ada Rasul yang banyak orang ustaz, banyak orang kiai. Nah ini kalau orang fasik itu senangnya melanggar, merusak perjanjian dia dengan Allah. Padahal sudah dikuatkan. Dan beritahu Tuhan itu seperti ini, aturannya seperti ini, larangannya seperti ini. Beritahu dengan para ustaz, dengan para guru sambian saya, dengan buku, dengan kitab, diberitahu. Tapi kalau memang orang itu tidak punya ciri-ciri bagus, jadi rusak. Suruh sholat dan sholat, suruh jamaah tidak jamaah. Ini namanya merusak perjanjian dengan Allah. Wayat toruna. Lah biasanya orang suka merusak janji, dia tidak mau mikir tentang kekuasaan Allah itu lembutnya. Wayat toruna dan memutus siapa? Wayat toruna dan memutus siapa alladzina. Ma kepada perkara. Amarah ini ciri yang kedua. Amarah yang memerintah untuk siapa Allah.
Orang yang melihat Allah bihi dengan ayu sholat kepada disambung agama. Nyatanya minal imani beriman, minal imani dari beriman, bin nabi dengan nabi sallallahu alaihi wasallam. Warahim dan menyambung silatul rahim. Wahai dari dan lainnya yang disebut. Wahai dari dan sebagainya yang disebut ini ciri yang kedua. Memutus perkara yang harus disambung. Ya kalau sekarang yang paling gampang itu kena soccer di Kepang soccer. Kan cuma dengan saudara Ustaz yang musuh di sini kan apa? Warahim itu maksudnya saudara. Tapi bukan cuma saudara. Bukan cuma saudara yang sekalian bapaknya, ibunya, saudara, sepupu, bukan hanya itu yang wajib disambung. Sesama teman itu juga wajib disambung, jangan sampai diputuskan. Kenapa? Karena sama sekalian bapaknya sama saya. Kalau diurut-urut sama siapa? Dia ada. Makanya sebenarnya sudah saudara. Sekalipun ada yang satu kuku, dua, beda setelah, terus beda sepak beda selena. Boleh selesai pokok. Tapi itu kan apa? Masih saudara. Bisa pakai soccer. Saya kalau kerjanya soccer. Kita minta soccer. Nanti itu soccer ya. Urusan sentil soccer. Urusan kujur soccer ya Allah. Kenapa soccer jadi? Berlebihan, tapi ada itu bersih. Ada yang bermanfaat. Campur mereka ini sama. Tapi yang nyambung, jalan nyambung harus berinyam, nyambung dan dia ada embel. Silaturahim ke saudaranya, nyatau saudara saya kasar. Jauh ini. Oleh apa? Bawa itu, bawa dari utang. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Fakari kalau silaturahim bicara yang enak-enak. Paling tak bicara dunia lah. Ngomong tani, ngomong apa. Ya syukur kalau ngomong ilmu. Kalau nggak bisa ngomong urusan dunia yang ada gunanya. Nyata, ngomong sekolah, saya pikir. Selain ngomong ilmu dulu, ilmu dua. Kita usah gitu ya. Kalau sudah silaturahim, tidak usah bawa diri dari mentah lagi lah. Kalau dari mas ada apa di bawah rumah? Iya. Sekarang kan begitu. Mulai dari duduk bacanya turun dong. Tak kira sekali duduk bacanya. Coba kasih bicara. Di rumah sana. Menyalurkan dan sebut. Allah mengenai Ustaz ada batin. Nyator ini. Belum ini. Kalau sedia lampu, nasihati. Kalau memang sudah sedia tahu. Tapi ini sulit ya. Ini sulit. Saya cuma bisa ngomong kata ini loh. Tidak usah beli ngomong. Tidak usah beli. Tidak usah modal. Makanya paling enak itu nyatorkan jangan. Saya baca hadis cuma lupa sayangnya. Penyakitnya orang kafir itu selalu nyatorkan. Itu ada dalam hadis. Lupa saya hadis. Betulan, itu ada. Saya baca di dalam kitab ini. Jadi termasuk penyakit utamanya para kafir itu senang ngomong kejelekannya orang. Mudah-mudahan bukan sekian. Ini saya beritahu cuma warning. Mari mas, itu kan untuk saya juga seperti itu ya. Kecuali memang orang yang ini yang boleh dikatakan, ada orang yang boleh dikatakan. Kejelekannya itu ada orang yang boleh bahkan bagus kalau diomong. Kejelekannya kalau diomong malah bagus. Memang di Quran aja ngasih contoh. Tanpa siada ambil haju, itu kan nyator juga mudah. Itu ngomong jeleknya nah jadi tidak semua kejelekan tidak boleh dikatakan orang. Ada yang boleh. Cuma sekian daripada pemikiran itu mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang boleh, mana yang tidak. Itu bisa dulu. Ya tidak usah ngomong kejelekan aja. Lebih baik hati. Sekalipun ada yang boleh. Sekalipun ada yang boleh. Wa ana
memang badalun itu menjadi badal min domiri bihi dari domirnya lafaz bihi. Ini jadi yang kedua, orang fasik itu seperti itu. Yang ketiga, wa yufsiduna dan membuat kerusakan fil ardi di bumi. Ini jadi orang fasik yang ketiga. Wa yufsiduna dan membuat kerusakan siapa? Alladzina fil ardi di bumi bil ma'asi dengan berbuat maksiat wa ta'biri dan menghalang-halangi anil iman dari iman. Bertakwi dan menghalangi atau mencegah dari iman dari iman. Ulaika, adapun mereka semua yang tiga macam sifat ini. Ayul mausufuna artinya orang yang bersifat bima dan perkara demikian yang disebut agama. Hum ya ulai al khasiruna, itu orang-orang yang rugi, itu orang-orang yang rugi. Kenapa kok pilih mausirihim? Karena kembalinya al-khasirun atau alladzina dimaksudkan karena kembalinya alladzina ila nari kepada neraka al-mu'abbadati yang dilanggengkan alaihim atas alladzina. Gini ya. Khasirun itu maknanya baru. Di Quran itu banyak kata-kata khosar. Contohnya di surat Al-Mutaffifin. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون. Kalau mereka berimbang untuk dirinya sendiri minta dicukup. Tapi kalau menimbang untuk orang lain, wahidakaluhum awwazanuhum yukhsirun itu mengurangi. Kalau menimbang untuk orang lain, mereka senangnya mengurangi. Jadi orang yang merugi itu orang yang kurang. Itu ya. Karena di Quran itu ada wahidakaluhum awwazanuhum yukhsirun. Itu kalau dilihat sampai lihat dosa jauh-jauh, dia pakai terjemahan aja. Itu orang-orang yang ketika menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Makanya orang yang rugi, orang yang kurang apa? Kurang pakai ininya, kurang pakai ininya. Ini orang lainnya mestinya disambung diputus, mestinya saudara disambung diputus. Dia rugi, dia kurang satu apa? Kurang saudara. Mestinya saudara jadi 5 karena diputus 1 menjadi 4. Mestinya kalau dia alladzina yang kuduna ahdallah, janjinya dengan Allah dipenuhi, maka dia akan mendapat balasan yang penuh. Tapi karena dia khosirun senangnya mengurangi, nanti balasannya Allah juga berkurang. Karena enggak puasa. Dia tidak dapat ganjaran puasa. Berarti apa? Kurang pahalanya puasa itu. Al-khosirun itu orang yang merugi. Merugi itu maksudnya orang yang kurang. Mestinya dapat 10, cuma dapat 9. Masih lumayan kalau gitu, mas oke sekali ya. Kalau ketiga-tiganya ini dipenuhi semua sifat yang jelek ini, berarti dia tidak dapat sama sekali. Jadi ada orang yang rugi cuma lebih sedikit, ada yang 2 dikit, ada yang 3 dikit, ada yang sama sekali berdikit-dikit, terlalu banyak. Apalagi menjadi sokeran. Ini komplit ini ya. Komplit. Nauzubillah min dzalik. Ulaika humul khasirun. Yang berapa tadi? Ini menit lagi ya. Kaifa takfuruna ala bagaimana kufur siapa kalian semua? Ya ahla Makkah, wahai ahli Makkah. Billahi dengan Allah. Waqad kuntum sungguh ada siapa kalian semua. Waqad kuntum sungguh ada siapa kalian semua. Amwatan itu mati. Amwatan itu sama-sama mati. Ainu tofan artinya berupa nutfah. Ainu tofan artinya berupa nutfah fil asla di dalam beberapa tulang suci. Fa'ahya maka menghidupkan siapa Allah. Yang akan menghidupkan siapa Allah. Kun kepada kalian semua fil arham di dalam beberapa rahim.
buat dunia dan di dunia. Yunfakhu ditiupkan ar-ruh wa ar-ruh fikum di dalam kalian semua. Wal istifhamu, adapun istifham pertanyaan itu litajib untuk takjib heran. Mengapa kau masih kufur? Orang yang saya ngerti sampai dulu ini tidak ada, dulu mati sekarang dihidupkan oleh Allah. Litajib untuk membuat takjub atau menganggap heran min kufri dari kufurnya alladzina ma'a qiyamil burhani beserta adanya bukti, ma'a qiyamil burhani beserta adanya bukti. Awlit tawbihi atau pertanyaan untuk menghina. Awlit tawbihi atau pertanyaan untuk menghina. Sumayumi kemudian mematikan syiar Allah. Sumayumi kemudian mematikan syiar Allah, membuat mati syiar Allah kun kepada kalian semua. Indantihai ajalikum ketika habisnya ajal-ajal kalian semua. Indantihai ajalikum ketika habisnya ajal-ajal kalian semua. Sumayuhi kemudian menghidupkan syiar Allah. Sumayuhi kemudian menghidupkan syiar Allah kun kepada kalian semua. Bil ba'si dengan dibangkitkan. Summa ilaihi kemudian kepada Allah turja'una dikembalikan siapa kalian semua. Dikembalikan siapa kalian semua. Turadduna artinya dikembalikan siapa kalian semua. Ba'dal waqti sesudahnya ba'dal waqti. Summa turadduna dikembalikan siapa kalian semua ba'dal waqti sesudahnya dibangkitkan. Fayujazi maka membalas ya Allah kun kepada kalian semua di a'malikum kepada amal-amal kalian semua. Jadi Al-Quran seperti ini mulai dari ayat-ayat sebelum ini itu kan ayat-ayat ini mendorong sanad saya untuk memikir, sehingga setelah memikir sanad saya mau ibadah. Mulai Allah beritahu bahwa bumi dibuat untuk sanad saya. Sekarang ini Allah menunjukkan mengajak saya untuk beribadah kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara ditunjukkan langsung hal yang berhubungan dengan pribadi saya. Apa itu? Dulu sambian saya, ini kan yang berhubungan langsung dengan saya, ya. Bukan dengan alam sekitar. Dulu sambian saya tidak ada berupa alam ruh. Sekalipun sudah ada tapi yang belum kelihatannya. Setelah itu berupa nutfah. Setelah itu ada di dalam rahim. Setelah itu ada di dunia. Setelah itu mati lagi. Ini semua masih sebentar-sebentar mati lagi. Setelah itu hidup, makanya summa yuhyikum yang terakhir ini hayatul haqiqiyah, ini hidup yang betul lagi. Makanya summa yuhyikum setelah itu tidak ada lagi sudah. Tidak hidup lagi. Amwatan berupa nutfah. Setelah itu dihidupkan berupa sambian saya hidup di dalam rahim di dunia. Setelah itu mati di alam barzakh. Setelah itu yuhyi lagi ya, yang hayatul haqiqiyah. Ini hidup yang hakiki. Hidup senangnya hakiki. Kalau susah hakiki. Bahagia hakiki. Ini setelah apa? Setelah summa yuhyi. Bukan mungkin saya terdekat dia hidup senang. Jangan ingat senang ini sebentar. Karena ketika Rasulullah itu mengajari, Rasulullah mengajari saya kalau ada lihat rumahnya orang bagus sekali, kemudian masuk rumahnya orang sangat bagus, orang kayak Islam, itu diajari oleh Rasulullah doa. Gimana doanya? Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, dan ada kehidupan yang menyenangkan kecuali kehidupan di akhirat. Supaya saya tidak terlalu terobsesi itu seperti itu.
Kalau lihat orang sakit betulan, ya sama juga Allahumma la aisha illa aisyul atau dia nggak sering sakit sampai lihat orang sakit, ya Allah orang ini diuji sakit sehingga sampai bisa sehat, sabar ya, ini cuma hidup sebentar, nanti yang hakiki karena yang hakiki summa yuhyi summa ilaihi yurja'un. Ya sampai lihat apa aja, lihat orang terkenal, ya ada kebetulan Allahumma la aisha illa aisyul akhirnya karena terkenal tidak terkenal bukan jaminan selamat. Tapi misalkan kalau ada orang terkenal nggak usah tidak ada orang yang tidak terkenal nggak usah menganggap remeh. Karena yang terakhir adalah sumayuh yikut ini hayatun haqiqiyatun. Di sini mestinya sampean yang harus dikejar ingin bahagia silakan nanti. Karena itu bahagianya hakiki. Kalau tidak ingin bahagia ya rasakan sendiri. Saya tidak mau ikut ngerasain. Begitu ya. Saya tidak mau ikut ngerasain. Inginnya semua yuhyikum hidup yang hakiki yang betul-betul bahagia. Makanya digiring oleh Allah dari depannya digiring. Wa alladzi khalaqakum ma fil ardi. Assalamualaikum.